Yos tadi bahwa LSI melakukan survei tatap muka pada tanggal 16 sampai 12 September untuk mencoba melihat fenomena yang ada di Pilgub Jakarta ya. Ya, kita tahu Indonesia sedang melaksanakan 500 dalam proses melaksanakan pilkada di 545 provinsi, kabupaten, kota. Salah satu yang menarik perhatian adalah di Jakarta ya. Nah, kita tahu mengapa Jakarta menarik seperti biasa karena memang Jakarta salah satu barometer politik. Kemudian Jakarta eh, walaupun sudah berubah posisinya secara undang-undang dari ibu kota menjadi hanya daerah khusus Jakarta saja, tapi posisinya sebagai ibu kota secara faktual mungkin belum akan berakhir dalam waktu dekat, mengingat ibu kota barunya belum sepenuhnya siap gitu. Nah, dan itu apa namanya fakta yang selama ini sudah kita tahu. Yang juga menambah menarik untuk memperhatikan Jakarta adalah karena ada petahana yang bernama Anies Baswedan yang digadang-gadang untuk ikut proses pilkada, tapi ternyata kemudian tidak bisa ikut karena tidak ada satupun partai yang kemudian mencalonkan beliau. Kita tahu bahwa berbagai hasil jajak pendapat, berbagai riset pendapat publik selama katakanlah setahun terakhir atau minimal pasca pemilu presiden dan pemilu legislatif yang lalu, itu semua menunjukkan bahwa sebagai petahana, Anies Baswedan adalah salah satu calon yang paling kompetitif dan bila dicalonkan oleh partai berpeluang untuk menang. Juga data-data sampai dengan sebelum pendaftaran pilkada yang lalu juga menunjukkan bahwa sebagai petahana Anies Baswedan juga punya tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi, sekaligus juga memiliki diperkirakan memiliki basis massa yang cukup kuat di Jakarta. Nah, karena petahana tidak ikut bertarung, maka pertanyaannya, apakah sikap Anies sebagai tokoh petahana yang tidak bertarung itu akan berpengaruh pada pilihan warga Jakarta? Misalnya, kan sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah Anies akan netral saja atau akan mengambil posisi mendukung salah satu calon atau bagaimana, itu menjadi pertanyaan banyak pihak, baik media maupun publik secara umum. Nah, untuk menjawab sejumlah pertanyaan itu, kami dari Lembaga Survei Indonesia mengadakan survei tatap muka pada 6 sampai 12 September yang lalu. Pertama, metodenya ada seperti biasa, menanyai langsung para responden yang terpilih. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh Anies terhadap kompetisi, terhadap dukungan terhadap calon yang sekarang bertarung di Pilkada Jakarta, kita juga menggunakan metode yang disebut dengan survei eksperimen. Jadi menggabungkan antara metode eksperimen dalam riset dan dengan survei. Metode survei eksperimental ini sudah mulai berkembang di berbagai baik di tingkat internasional maupun juga di Indonesia. Salah satu keunggulan dari metode eksperimen adalah kita dapat mengetahui pengaruh dari variabel yang ingin kita ukur dan arah dari pengaruhnya. Jadi karena itu cukup tepat untuk menggunakan metode eksperimen kalau kita ingin mengetahui apakah sikap Anies itu berpengaruh terhadap pilihan warga Jakarta pada saat ini. Itu kira-kira selain itu di paparan kali ini juga saya akan tetap memaparkan posisi elektoral, peta elektoral yang ada di Jakarta, sehingga bisa tergambar nanti hubungan antara sikap atau pengaruh Anies itu dengan peta elektoral secara umum. Responden adalah para pemilih yang sesuai dengan undang-undang, dipilih secara acak, dan kami mengambil 1.200 sampel. Dengan 1.200 sampel yang dipilih secara acak, ya, multi-stage random sampling, diperkirakan ada margin error di kisaran 2,9%, pada confidence interval 95%. Sampel ini representatif, berasal dari seluruh wilayah provinsi daerah khusus Jakarta atau Jakarta. Wawancara dilakukan secara tatap muka.
dengan antara lain melakukan quality control dengan melakukan secara random spot check terhadap 20% dari responden yang terpilih. Ini yang menarik. Bila dipasangkan, Ridwan Kamil angkanya tidak terlalu berubah, agak sedikit menurun. Coba kalau kita bandingkan ini, ketika sendiri Ridwan Kamil dipilih oleh 53,9%, kemudian ketika dipasangkan sebagai pasangan, RK Suswono itu kurang tidak terlalu berubah, ya, ada 52%. Yang menarik, ketika Pramono Anung dan Rano Karno digabungkan, suara Pramono Anung yang kalau sendiri tadi hanya memperoleh 20%, ketika digabungkan dengan Rano itu menjadi 28%. Jadi kita bisa melihat di sini ada pengaruh yang cukup besar dari Rano Karno sebagai cawagup dari Pramono Anung. Karena biasanya elektabilitas calon yang nomor satu itu biasanya tidak akan terlalu banyak berubah kalau nama calon wakil kepala daerah atau dalam hal ini wagubnya itu dimasukkan, seperti yang terjadi di RK Suswono. Tapi dalam kasus Pramono Anung dan Rano Karno itu elektabilitas Pramono Anung terbantu banyak dengan adanya nama Rano Karno. Nanti mengapa begitu? Itu juga penjelasannya ada di belakang yang bisa saya sampaikan. Dama Pongrekun sama dengan sebelumnya, yang milih ada sekitar 3,2%. Ketika dipasangkan, jumlah yang mengaku golput menjadi berkurang, menjadi sekitar 4%-an saja. Demikian juga dengan yang menyatakan tidak atau tidak jawab. Nah, kalau misalnya tidak ada perubahan-perubahan ke depan, kalau misalnya pilkada diadakan hari ketika kita melaksanakan survei, itu berarti Ridwan Kamil sudah melewati batas 50% lebih yang dipersyaratkan untuk dinyatakan sebagai gubernur terpilih di Jakarta.